terkait masa jabatan presiden yang diperpanjang nih, yang ramai dibicarakan oleh ketua umum partai nih, yang sekarang lagi ramai nih, gimana tanggapan dari Bang Jimmy CK? Silakan. Sebagai ketua ormas. Oke, saya bicara sebagai ketua umum ormas dong. Jadi begini, secara undang-undang memang kalau seandainya masa jabatan presiden itu diperpanjang tentu harus mempunyai alasan yang tepat. Tapi secara undang-undang dasar amandemen itu tidak mungkin terjadi, ya kan? Karena itu memang sudah aturan yang betul-betul sesuai dengan undang-undang dasar 45 dan Pancasila. Betul nggak? Nah, saya tidak tahu ini dari mana asalnya sampai nanti akan adanya perpanjangan masa jabatan. Tapi saya mengira-ngira nih, sepertinya kalaupun itu terjadi, itu sepertinya akan diambil dari undang-undang darurat kesehatan mungkin. Ya kan? Darurat perang bisa saja terjadi, darurat militer, darurat bencana, darurat kesehatan bisa terjadi. Bisa diperpanjang tuh masa jabatan presiden. Tapi saya tanya, walaupun memang seperti itu, tapi apa dasarnya? Apakah dasar tentang COVID ini? Semua masyarakat sekarang, warga negara sekarang semua dalam keadaan sakit, nah dalam keadaan yang terpapar dengan COVID, kan tidak. Justru saya melihat bahwa jangan-jangan masalah COVID ini akan dijadikan satu alasan untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, otomatis kalau seandainya itu direncanakan dan itu dibawa ke sidang DPR, sidang DPR MPR di Majelis Permusyawaratan Rakyat sana, pasti kita tahu bersama bahwa hampir semua partai itu mendukung. Jadi koalisinya pemerintah saat ini paling cuma tinggal Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat mungkin yang masih juga masih belum benar dia dukung atau tidak, masih abu-abu. Tapi kalau seandainya sudah dibawa ke ranah demikian, ranah di Dewan Perwakilan Rakyat, ya otomatis saya pikir pasti itu terjadi. Bisa saja itu terjadi. Itu bisa saja terjadi, sangat bisa saja terjadi. Karena apa? Semua partai sudah mendukung, ya kan? Tapi saya mau bertanya nih sebagai warga negara, saya mau bertanya, apakah semacam itu demokrasi bangsa kita ini harus dijual dengan seperti itu? Apakah seperti itukah kapasitas dan kualitas anggota-anggota dewan yang selama ini adalah notabene perpanjangan suara dari rakyat Indonesia? Apakah semacam itu bisa langsung setuju dan langsung diketok presiden diperpanjang masa jabatan sampai 3 tahun? Karena sesuai undang-undang itu sama saja perpanjang 3 periode, bisa saja mungkin seperti itu, tapi itu kan tidak mungkin. Nah, sekarang dipakai dengan alasan mungkin undang-undang darurat kesehatan. Nah, saya yakin itu pasti bisa kalau darurat kesehatan, karena semua partai pasti mendukung. Tapi saya mengetuk lagi hati bapak-bapak yang terhormat di sana, apakah benar Pak seperti itu? Halo Pak Prabowo Subianto, Bapak kok diam saja masalah itu Pak? Apakah benar Pak seperti itu Pak? Jawab dari hati kecil Bapak Pak. Saya yakin Bapak punya hati. Saya yakin kalau Bapak sekarang berada di oposisi, Bapak adalah orang pertama yang tidak menghendaki itu Pak. Tapi kembali lagi ke hati nurani Pak. Karena hati nurani tidak bisa membohongi diri sendiri Pak. Hati nurani adalah kompas kebenaran Pak, jakal akal yang sehat. Saya juga mengetuk semua ketua partai yang lain. Ya, tapi dalam hal ini saya mendukung nih. Baru sekarang ini saya mendukung pernyataan dari partai PDIP yang selama ini gencar membela pemerintah sekarang. Tapi saat ini benar-benar PDIP berada di jalan untuk membela rakyat. Demikian. Sedangkan banyak abang juga termasuk ketua partai. Banyak loh Bang yang udah ngedukung soal perpanjangan Pak Presiden ini. Ya. Abang sendiri gimana Bang? Sebagai ketua partai tadi kan bahwa ya pasti, karena semua partai sudah berada dalam koalisi. Cuma 1-2 partai aja yang tidak berada dalam koalisi kan. Ya otomatis dibandingkan dengan 2 partai yang tidak masuk dalam koalisi, semua masuk dalam koalisi, otomatis lah pasti ketika itu dibawa di sidang Dewan Perwakilan Rakyat, ya namanya juga sudah sidang Dewan Perwakilan Rakyat, di
diwakili oleh semua anggota-anggota legislatif di mana notabene itu adalah suara dari rakyat sendiri, ya pasti otomatis akan membela itu. Saya yakin itu pasti akan membela itu karena koalisi. Tapi saya makanya bisa mengetuk ketua-ketua partai yang lain. Saya mengetuk para ketua-ketua partai, ketua umum partai. Saya mengetuk para anggota-anggota legislatif sekarang yang berada di DPR RI, MPR RI. Apakah semacam itu, Pak? Apakah seperti itu? Nah, demokrasi kita mau diapakan, Pak? Jangan kita warisi buat anak cucu kita demokrasi yang benar-benar sekarang benar-benar dikhianati. Jangan kita warisi kepada anak cucu kita nanti contoh-contoh yang selama ini tidak benar. Makanya saya mengetuk hati Bapak Prabowo Subianto. Pak, saya yakin Pak, kalau Anda tidak berada di koalisi, posisi Anda sekarang oposisi, partai Anda oposisi, saya yakin Bapak yang akan turun pertama dan tidak akan setuju mengatakan itu, Pak. Pak, kami dulu pernah relawan Bapak. Kami relawan yang pertama kali menginginkan Bapak untuk koalisi dengan pemerintahan sekarang. Agar rakyat Indonesia ini tenang dan tidak dipecah belah, Pak, oleh masalah cebong dan kampret. Dan kami menyampaikan kepada Bapak, Bapak oposisi di dalam, bukan di luar. Karena oposisi di luar tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau Bapak oposisi dari dalam, Pak, Bapak akan mencegah semua apapun yang menyangkut dengan ketidakbenaran dan menyangkut dengan undang-undang yang keluar dari jalur. Oleh karena itu, Pak, para pendukung Bapak, walaupun saya sekarang bukan pendukung Bapak lagi, tapi para pendukung Bapak masih menginginkan mana Prabowo Subianto yang lama. Prabowo Subianto yang keras, selalu menyampaikan ketidakbenaran. Selalu Prabowo Subianto yang selalu menyampaikan bahwa kepentingan rakyat adalah kepentingan segalanya. Saya mengetuk hati Bapak. Saya yakin Bapak punya hati nurani.